Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat bangsa Indonesia dimanapun berada, kali ini kenali cucu Nabi Muhammad yang ada di Indonesia. Jangan sampai salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikaruniai 7 anak, 3 laki-laki dan 4 perempuan, yang bernama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah Zahra. Setiap keturunan berasal dari ayahnya, namun khusus untuk keturunan Sayyidatina Fatimah bersambung kepada Rasulullah. Merekalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, setiap anak yang dilahirkan ibunya bernasab kepada ayahnya, kecuali anak-anak dari Fatimah, akulah wali mereka, akulah nasab mereka, dan akulah ayah mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Inilah anak cucu Nabi Muhammad di Indonesia. Sayyidatina Fatimah dikaruniai 2 orang anak putra, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dari kedua cucu Nabi inilah lahir para anak cucu Rasulullah yang hingga kini kita kenal dengan sebutan Syarif, Syarifah, Sayyid, dan Habib. Keturunan dari Sayyidina Hasan yaitu sering disebut dengan Al-Hasani hanya ada sedikit saja di Indonesia. Keturunan dari Sayyidina Husain wafat di Karbala. Beliau mempunyai 6 orang anak laki-laki dan 3 wanita, yaitu Ali Akbar, Ali Ausat, Ali Asghar, Abdullah, Muhammad, Ja'far, Zainab, Sakinah, dan Fatimah. Putra Sayyidina Husain keseluruhannya wafat kecuali Al-Aswad, atau yang bisa dikenal dengan nama Imam Ali Zainal Abidin. Mempunyai putra bernama Muhammad Al-Baqir, yang mempunyai putra bernama Ja'far Shadiq, yang menjadi guru daripada Imam Hanafi, yang kemudian Imam Hanafi ini memiliki murid Imam Maliki. Kemudian Imam Maliki memiliki murid namanya Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i bermuridkan Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ja'far Shadiq dilahirkan pada tahun 80 Hijriah. Riwayat lain menyebutkan 83 Hijriah, meninggal di kota Madinah pada tahun 148 Hijriah dan dimakamkan di pekuburan Baqi. Keturunannya yaitu Ali Uraidi yang memiliki putra bernama Muhammad An-Nagib, memiliki putra Isa Arumi, dan memiliki putra Ahmad Al-Muhajir. Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya 2 orang putra, yaitu Ubaidillah dan Muhammad. Ubaidillah hijrah bersama ayahnya ke Hadramaut, Yaman, dan mendapat 3 putra, yaitu Alwi, Jadid, dan Ismail. Keturunan mereka punah dalam sejarah, sedangkan keturunan Alwi tetap lestari. Mereka menamakan diri dengan nama sesepuhnya Alwi, yang kemudian dikenal masyarakat dengan sebutan Sayyid Alawiyin. Kepindahannya ke Hadramaut disebabkan karena kekuasaan diktator Khalifah Bani Abbas yang secara turun-menurun terus memimpin umat Islam, mengakibatkan rasa ketidakpuasan di kalangan rakyat. Akibat dari kepemimpinan yang diktator, banyak kaum muslim berhijrah, menjauhkan diri dari pusat pemerintahan, lalu hijrah dan menetap di Hadramaut, Yaman. Penduduk Yaman, khususnya Hadramaut, yang mengaku penduduk asli dari kabilah Qothan, yang awalnya bodoh saat dan sesat, berubah menjadi mengenal ilmu dan berjalan di atas syariat Islam yang sebenarnya. Al-Imam Al-Muhajir dan keturunannya berhasil menundukkan masyarakat Hadramaut yang memiliki faham Khawarizme dengan akhlak dan pemahaman yang baik. Para Sayyid Alawiyin menyebarkan dakwah Islamnya di Asia Tenggara melalui 2 jalan. Pertama, hijrah ke India, kemudian pada tahap kedua dari India ke Asia Tenggara, atau langsung dari Hadramaut ke wilayah Asia Tenggara melalui pesisir India. Di antara yang hijrah ke India adalah Syarif Abdullah bin Husain Bafaqih ke kota Kanur dan menikahi anak Menteri Abdul Wahab dan menjadi pembantunya sampai wafat. Lalu Syarif Muhammad bin Abdullah Al-Aidrus yang terkenal di kota Surat dan Ahmadabad. Dia hijrah atas permintaan kakeknya Syarif Syekh bin Abdullah Al-Aidrus. Begitu pula keluarga Abdul Malik yang diberi dengan gelar Azmat Khan. Dari keluarga inilah asal muasal keturunan penyebar Islam di Indonesia, khususnya di Jawa, yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Kemudian dari India mereka melanjutkan dakwahnya ke Indonesia, yaitu melalui daerah pesisir utara Sumatera yang sekarang dikenal dengan Provinsi Aceh. Menurut Profesor Dr. Hamka,
Sejak zaman kebesaran Aceh, telah banyak keturunan-keturunan Hasan dan Husain itu datang ke Indonesia, tanah air kita ini. Sejak dari semenanjung tanah Melayu, lalu kepulauan Indonesia dan Filipina. Memang harus diakui banyak jasa-jasa dari mereka dalam menyebarkan Islam di seluruh Nusantara ini. Penyebar Islam dan pembangunan kerajaan Islam di Banten dan di Cirebon adalah Syarif Hidayatullah yang diperankan di Aceh. Syarif kebungsuan tercatat sebagai penyebar Islam di Mindanao dan Sulu. Sudah pupus keturunan laki-laki dari Iskandar Muda Mahkota Alam, pernah bangsa Sayyid dari keluarga Jamalul Lail menjadi raja di Aceh. Negeri Pontianak pernah diperintah oleh bangsa Sayyid Al-Gadri. Siak oleh keluarga dari bangsa Said bin Sahab. Perlis Malaysia didominasi dan dirajai oleh bangsa dari Sayyid Jamalul Lail. Yang di Pertuan Agung III Malaysia, Sayyid Putra adalah Raja Perlis. Gubernur Sarawak yang ketiga, Tuanku Haji Bujang, ialah berasal dari keluarga Al-Aidrus. Kedudukan para Sayyid di negeri ini yang turun-temurun menyebabkan mereka telah menjadi anak negeri di mana mereka berdiam. Kebanyakan dari mereka menjadi ulama dan ada juga yang berdagang. Mereka datang dari Hadramaut dari keturunan Imam Al-Isa Al-Muhajir dan Al-Faqih Megedam. Mereka datang kemari dan berbagi keluarga. Yang kita banyak kenal dari mereka ialah dari keluarga Segaf, Al-Kaf, Al-Atas bin Syekh Abu Bakar, Al-Habsyi, Bafaqih, Al-Aidrus, Al-Haddad bin Smith, Jamalul Lail, As-Siri, Al-Aidid, Al-Jufri bin Syahab, Al-Gadri, Al-Bar, Al-Musawwa, Gatmir bin Akil, Al-Hadi, Al-Zahir, Syaiban, Ba'abud bin Yahya dan lain sebagainya. Orang-orang dari Arab khususnya Hadramaut mulai datang secara massal ke Nusantara pada tahun-tahun terakhir di abad 18. Sedangkan kedatangan mereka di pantai Malabar jauh lebih awal. Pemberhentian mereka yang pertama adalah di Aceh. Dari sana mereka lebih memilih pergi ke Palembang dan Pontianak. Orang-orang Arab mulai banyak menetap di Jawa setelah tahun 1820 Masehi dan kabilah-kabilah mereka baru kita tiba di bagian timur Nusantara pada kisaran tahun 1870 Masehi. Pendudukan Singapura oleh Inggris pada tahun 1819 Masehi dan kemajuan besar dalam bidang perdagangan membuat kota itu menggantikan kedudukan Aceh sebagai perhentian pertama dan titik pusat imigrasi bangsa-bangsa Arab. Semenjak pembangunan pelayaran kapal uap di antara Singapura dan Arab, Aceh sudah menjadi tidak penting lagi. Di Pulau Jawa terdapat 6 kabilah besar Arab, yaitu Batavia yang sekarang dikenal dengan nama Jakarta, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Tegal, dan Surabaya. Di Madura hanya ada satu, yaitu di Sumeneb. Kabilah Arab di Surabaya dianggap sebagai pusat kabilah di Pulau Jawa bagian timur. Kabilah Arab lainnya yang cukup besar berada di Probolinggo, Lumajang, Pasuruan, Bangil, Besuki, dan Banyuwangi. Kabilah Arab di Besuki mencakup pula orang Arab yang menetap di kota Panarukan dan Bondowoso. Kabilah Arab Hadramaut khususnya Alawin yang berada lokasi pesisir tetap menggunakan nama-nama kabilah mereka. Sedangkan Alawin yang tidak dapat pindah ke pesisir karena berbagai sebab, mereka berganti nama dengan nama-nama Jawa. Mereka banyak yang berasal dari keluarga Ba'abud, Basyaiban bin Yahya dan lain sebagainya. Demikian mengenali anak cucu Nabi Muhammad yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat. Salam.